Komisi 1 DPRD Sulawesi Barat, Sulbar, tawarkan 4 solusi untuk mendorong pemerintah daerah, Pemda, Mamasa, dalam hal mengatasi dana Pilkada 2024. Solusi itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulbar, Andi Muslim Fatah saat berkunjung ke Mamasa, Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Menurut Andi Salim Fatah, pihaknya mendorong Pemda Mamasa agar melakukan langkah atau skenario untuk mencari solusi soal dana pilkada tersebut. Sebab, kata dia, pilkada mutlak harus dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang apapun caranya. Sehingga pihaknya mendorong Pemda Mamasa untuk mencari solusi soal dana pilkada tersebut. Salah satunya, kata Andi Muslim, ialah berkenaan dengan rasionalisasi dan efisiensi anggaran sesuai SSH yang ada. Anggota DPRD Sulbar, fraksi Golkar itu juga mengaku pihaknya mendorong Pemda Mamasa agar potensi pendapatan asli daerah, PAD, yang belum tergali agar bisa dioptimalkan untuk menambah pemasukan keuangan daerah. Ia juga berharap dana bagi hasil, DBH, kurang lebih 4 miliar rupiah dari pusat dapat dipercepat turun ke Kabupaten Mamasa agar dapat digunakan untuk kegiatan yang mendesak terutama kegiatan pilkada. Bahkan pihaknya juga mendorong Pemda Mamasa menggunakan pinjaman dana BTT. Hal yang paling urgen kegiatan pemerintah ialah kegiatan pilkada. Sehingga kami mendorong untuk cari solusi, ungkapnya. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah, BPKD, Kabupaten Mamasa, Heri Kurniawan, mengatakan pihaknya telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Komisi 1 DPRD Sulbar itu. Ia mengaku pihaknya telah menyampaikan ke Komisi 1 DPRD Sulbar soal dana pilkada yang telah disepakati melalui NPHD sebesar Rp52, 5 miliar. Heri juga mengaku telah menyampaikan bahwa NPHD tersebut baru tersalurkan sebanyak 14 miliar rupiah. Kami sudah menyampaikan ke Komisi 1 DPRD Sulbar soal itu, ungkap Heri saat ditemui di kantornya. Bahkan ia mengaku pada awal Juli mendatang pihaknya akan memenuhi 40% anggaran tersebut untuk KPU dan Bawaslu. Pada prinsipnya kami sampaikan ke Komisi 1 bahwa pilkada di Mamasa tetap berjalan, sebut Heri. Menanggapi soal pinjaman dana BTT, Heri tak menjawab secara gamblang. Kami sampaikan tadi bahwa jangan pinjaman menjadi beban kita lagi. Pada prinsipnya pilkada tetap berjalan, pungaksnya. Jadi paling di situ misalnya bayar PPK tadinya kabupaten, provinsi yang tanggung, bisa Jaya gitu. Kaitan dengan data pilkada Pak, tadi kan baru mencapai 40% dan seharusnya itu di 2023 sudah tersalurkan Pak. Nah, bagaimana langkah-langkah dari teman-teman Komisi 1 sendiri Pak untuk mendorong pemerintah Kabupaten Mamasa khususnya Pak ke depan untuk memenuhi 60% itu? Tentu pertama kami mendorong supaya ada langkah-langkah skenario yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten berkenaan dengan rasionalisasi dan efisiensi anggaran. Ya tentu sesuai dengan SSH yang ada, standar satuan harga yang ada. Yang kedua, kami mendorong supaya potensi pendapatan asli daerah yang belum tergali itu betul-betul bisa dioptimalkan untuk menambah pemasukan-pemasukan yang ada di situ. Nah, yang ketiga, kita berharap supaya DBH yang kira-kira ada 4 miliar untuk Kabupaten Mamasa itu agar dipercepat turunnya ke Kabupaten Mamasa supaya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendesak terutama kegiatan pilkada ini. Nah, yang keempat berkenaan dengan itu kami sudah mendorong supaya apakah memungkinkan digunakan BTT biaya tertentu dalam rangka pelaksanaan pilkada ini karena hal yang paling urgen dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan ini adalah pelaksanaan pilkada dan juga tentu kedua pembayaran hutang. Jadi pelaksanaan pilkada ini mutlak harus dilaksanakan tanggal 27 November. Bagaimanapun caranya tentu kita harus sama-sama gotong royong terkait dengan ini bagaimana cost sharing dengan penyelenggara tingkat provinsi dan kabupaten agar betul-betul anggaran-anggaran yang kurang ini bisa tertutupi. Apa respon pemerintah daerah tadi Pak? Hasil pertemuannya Pak dengan pemerintah daerah Mamasa Pak? Daerah kami dorong supaya mereka membayar bukan hanya target 40%, karena ini 40% sudah lewat. Kami minta supaya dilakukan dengan
sesuai kebutuhan yang ada, dan dia akan usahakan dia berusaha untuk menyanggupi hal-hal yang bersifat itu yang mendesak supaya ini, walaupun secara prinsip kesulitan keuangan yang ada di Kabupaten Mamasa ini kan tentu kita sudah ketahui bersama bahwa begitu banyak defisit sesuai yang apa yang tadi disebutkan di depan tadi apa permasalahannya. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.